Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita malam ini bisa bersama-sama dalam mezbah doa. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari pergunakan kesempatan ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami kelelahan, kepenatan, sepertinya pergumulan yang gak selesai-selesai. Tapi saya percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan seperti menyediakan meja. Ya, Dia menyediakan meja untuk kita bisa beristirahat dan Dia ada untuk melayani setiap kita. Ya, dan Tuhan berjanji dalam Mazmur, Dia katakan bahkan di tengah-tengah setiap persoalan pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan bisa membuat hati kita bersuka cita sebab Dia menyediakan hidangan bagiku di tengah-tengah lawan-lawanku. Karena itu mari biarlah dengan tenang kita datang kepada Tuhan dan menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace cover my sin and saw my need. You give me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Come on, sing, and I love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me, and I love you. Oh, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming. Suffer and die because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved. And I love you, and I love you, and I love you, Lord. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours. Nothing can tear me
heart. from mine. Yeah, nothing Can turn me away from your love. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, and I love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, Jesus, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, Shidara Rana Lambo, Rika Rana Lambo, glory, hallelujah, glory, hallelujah, Jesus. Warana lama ya sandarana, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Kami rindu mendekatmu, kami rindu mengasihimu, karena kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, 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 Yesus. Orana lama ya sandarana. Oh, biarlah kasih yang besar malam ini melawat setiap kami ya Tuhan. Korakara bukan karena kemampuan kami, tapi ya karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Korakara kara 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 para pakokara. Sekere kere 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 kara kara. Ya Tuhan, aku berdoa terjadi hujan keselamatan di setiap rumah tangga. Haleluya. Hallelujah. Now my soul sings, your love it flows, no
love is knows no end. Your love is knows no end. No, my soul, my soul. Come on, come on, come on, sing this song. Yes, it knows no end. Your love is knows no end. No, my soul, soul. Angkat dua tanganmu. Saya rasakan ada pengurapan yang Tuhan turunkan. Ada pengurapan yang Tuhan turunkan. Your love it knows no end. Your love it knows no end. No, my soul. Yes, yes, yes. Your love it knows no end. Biarlah Tuhan semua jiwa-jiwa mengangkat hatinya menyembah-Mu. Yes, Lord. Your love is no end. Biar musik terus nyanyikan lagu ini. Saya merasakan ada saudara yang lemah. Mari angkat tanganmu. Kau penat, kau berbeban berat, angkat tanganmu. Biarkan jiwamu bersorak. Biarkan jiwamu memuji Tuhan. Tuhan lihat orang-orang yang mengangkat tangannya. Mereka mau memuji-muji Tuhan. Biarlah jiwanya tahu bahwa Tuhan kau mengasihi mereka. Angkat semua beban supaya mereka bisa memuji, bisa menyembah. Oh Shandaralabata. Angkat semua bebannya Tuhan, angkat. Yes. Yes Lord. Jamah dimanapun mereka berada. Jamah. Jamah. Yes Lord, yes. Nyanyikan bareng-bareng sambil kau angkat tanganmu. Now my soul sing. Your love it knows no end. Kasihnya yang tak pernah berkesudahan itu. Your love it knows no end. Cintanya yang tak pernah berhenti. Your love it knows no end. And once again, oh, now my soul. Bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah. Yes. Biar hadiratnya terus menguasai. Oh my God, my God. Your love it knows no end. Oh, mari sembah Tuhan. Ora dalam bahasa kandalam. Rekarana muse. Rekarana muse. Yesakarana lamaya. Mengalir. I love you, I love you, I love you.
I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Katakan, lovely are your dwelling places. Lovely are your dwelling places. I'm thirsty, Lord. Thirsty. I come after you. I come after you. Jesus. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Layak kau disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kayak menikmati indahnya kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap umat-Mu. Melewati lembah kekelaman, Engkau pun ada di sana. Melewati setiap pergumulan, Tuhan ingin melatih kami punya otot-otot yang kuat. Tuhan ingin menolong kami menyatakan kemuliaan-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Allah yang mulia. Mari nyatakan kebenaran-Mu buat setiap kami, supaya kami mengalami terobosan oleh karena kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Aku percaya firman-Mu sempurna menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap Kau ajar Tuhan, Kau latih, Kau bentuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, tak terasa pengennya menyembah Tuhan, pengennya memuliakan Tuhan. Nah saudara, malam ini kita mau belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang kenapa sih ada cerita di dalam Alkitab yang diceritakan, ada kadang-kadang cuma ditulis beberapa kalimat. Contohnya siapa yang beberapa kalimat? Yabes saja. Cerita Yabes cuma beberapa kalimat. Tapi ada hamba Tuhan yang diceritakannya panjang, seperti Daud. Ada juga hamba Tuhan yang diceritakan panjang, seperti siapa? Yusuf. Dia punya cerita panjang karena setiap kali Alkitab mengangkat sebuah cerita,
itu artinya kehidupan seseorang, itu artinya Tuhan mau kita belajar. Kenapa sampai salah satu yang hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang yang namanya Simson. Jadi saudara, hari ini kalau saudara tanya, Pak, judulnya apa? Ya belajar dari Simson. Ada orang yang belajar dari hidup Yusuf, ada orang belajar dari hidup Daud, ada belajar dari hidup Jefta, belajar dari hidup Yabes. Tapi hari ini saya mau belajar dari hidup Simson. Simson ini sebelum dia lahir, Tuhan udah punya destiny. Coba Ibu Flora baca Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebelum Simson lahir, Tuhan sudah menetapkan destiny-nya. Tujuan hidupnya udah ditetapkan. Untuk apa, Pak? Untuk jadi nazir Allah. Ya. Bahkan Yeremia berkata, sebelum aku lahir, Tuhan sudah menetapkan aku menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi setiap orang punya panggilan masing-masing, punya destiny, punya tujuan hidup. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa Simson dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah orang Israel yang sedang ketakutan, sedang takut melawan orang Filistin. Jadi orang Israel ini lambang daripada orang Kristen. Ketika dia taat, tangan Tuhan menyertai. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka musuh menyergap mereka. Saudara perhatikan, saudara lihatlah, saudara perhatikan. Ada banyak orang, dan ini menjadi pergumulan dari banyak hamba Tuhan. Termasuk saya bergumul. Kenapa Tuhan Indonesia yang sudah menerima Injil dari orang-orang yang ada dari Jerman. Misalnya siapa, Pak? Itu Nomensen yang datang dari Jerman, berada di Batak, di Sumatera sana. Sampai membuat semua suku itu percaya kepada Tuhan. Ada di Manokwari 2 orang. Siapa, Bu, ingat, Bu? 2 orang yang ada di Manokwari. Orang Jerman juga. Misionaris itu datang dan menjadi berkat. Akhirnya Manokwari disebut kota Injil. Sampai Papua mengenal Tuhan oleh karena ada orang-orang yang Eropa yang menyerahkan dirinya dan mau jadi pemberita Injil. Tapi sekarang kenapa kekristenan di Eropa seperti ditinggalkan Tuhan? Nah, sekarang perhatikan ya. Eropa ini mengenaskan. Eropa ini menyedihkan. Karena dulu kekristenan lahir, gereja-gereja begitu besar, revival besar terjadi di sana. Dan ketika mereka mulai jauh dari Tuhan, mulai pertama kali yang melegalkan pernikahan sejenis justru di dalam gereja. Justru di dalam kekristenan, negara yang mengaku dirinya Kristen, justru melegalkan kumpul kebo, melegalkan. Bahkan di sana saya kerja kira-kira 30 tahun, 85 tuh berarti 85 sampai sekarang berapa nih, Bu? 40 tahun nih, Bu. Hampir. 40? Hampir, sekarang 38. Hampir 40 tahun. Waktu 40 tahun yang lalu, anggaplah 35-38 tahun yang lalu, saya bekerja dengan orang-orang di Belanda. Dan saya melihat mereka itu kumpul kebo itu dianggap biasa. Dan semakin, bahkan pernikahan sejenis setelah itu dideklarasikan, dan negara pertama yang mendeklarasikan pernikahan sejenis boleh, Belanda justru. Eropa makin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya saudara perhatikan. Musuh justru orang dari Maroko datang, orang dari Timur Tengah datang.
Dan sekarang terjadi kekacauan banyak di Eropa. Sepertinya sekarang, saudara perhatikan, London sekarang sudah bukan lagi orang Eropa yang dominan. Sampai ada julukan Londonistan, Afghanistan, Londonistan. Ternyata apa? Sekarang wali kotanya sudah nggak anak Tuhan. Perdana menterinya orang Hindu, wali kotanya orang Muslim. Anda perhatikan kenapa Eropa dibiarkan Tuhan sepertinya musuh datang menyergap. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah sekarang, kita kan mau belajar dari Simson. Simson itu nazir Allah. Dia disiapkan menjadi pahlawan untuk membawa orang-orang Israel menang atas orang Filistin. Pada waktu Simson bangkit, wow, kekuatannya luar biasa. Waktu roh Tuhan turun menguasai hidup Simson, Simson tidak bisa dikalahkan. Orang-orang Filistin ketakutan dahsyat luar biasa. Tetapi, perhatikan, Simson ini adalah pribadi yang karismanya kuat, urapannya dahsyat, kekuatan nazirnya luar biasa. Tapi karakternya lemah. Menjaga hidupnya lemah. Dia tidak menjaga kekudusan hidupnya, dianggap biasa. Dia menikah dengan orang sembarangan, dengan perempuan sundal, dianggapnya biasa. Dan disitulah yang menjadi jerat dalam hidupnya. Saya berdoa supaya saudara perhatikan, jangan menukar kekudusan dengan hal-hal yang duniawi. Ini satu pelajaran. Jangan menukar yang ilahi dengan yang duniawi. Yang manusiawi aja jangan menukar yang ilahi dengan manusiawi. Ini aja jangan, apalagi menukar yang ilahi dengan yang duniawi. Nah, apa sih yang kita bisa belajar dari Simson? Ini saya mulai dari anak muda dulu. Perhatikan ya, kalau kamu anak-anak muda, anak-anak saya yang kamu dengarkan kebenaran ini, atau orang tua yang punya anak muda, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Takut akan Tuhan, jaga kekudusan. Maka pada masa tuanya, dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, saya mulai dari anak muda. Jangan pernah kamu anggap remeh karena orang lain melakukan. Saya tuh sedih, saya suka baca sebuah artikel. Saya kadang-kadang melihat YouTube dari cerita-cerita dari mereka, anak-anak muda itu menganggap hal yang biasa, free sex biasa, narkoba biasa, merokok biasa. Mereka anggap free sex itu tidak lagi sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang berdosa. Dianggapnya biasa. Kenapa? Karena sebagian orang, sebagian besar mereka melakukannya. Tapi dengarkan. Tidak akan pernah, dengarkan baik-baik, tidak akan pernah sama orang nasibnya. Tidak pernah orang yang hidupnya sembarangan, tidak akan pernah sama dengan orang yang menjaga kekudusan. Never. Saudara kalau punya impian besar, saudara mesti jaga hidupmu. Gak bisa. Orang percaya Yesus banyak, tapi orang yang dipercaya Yesus sedikit. Simson ini salah satu orang yang mendapatkan kepercayaan tapi disalahgunakan kepercayaan itu. Pelajaran ini menolong setiap orang yang menganggap hidupnya itu punyanya dia. Makanya dia mau free sex, kan ini hidupku sendiri. Saya mau ngerokok, saya mau narkoba, saya mau hidup dalam dosa. Ini kan hidupku sendiri. Yes, gak salah. But you have to know. Kamu harus tahu bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi. Tapi Kristus yang sudah membeli dengan darah yang mahal nyawanya, dia ingin supaya saudara dan saya hidup seperti Kristus. Coba Bu Flora baca Galatia pasal 2. Galatia pasal yang kedua. Ayat berapa, Pak?
ayat 20, ayat 19 dan 20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup. Terus ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus sudah membeli kita dengan darah yang mahal, kita dibeli lunas, artinya kita ini menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berhak sepenuhnya. Dia berhak sepenuhnya memakai hidup saudara. Dan kau tidak punya hak sebenarnya atas hidupmu sendiri. Tetapi kalau kau tidak mau dipimpin dan kau memilih untuk hidup semaumu, maka masa depan yang dirancangkan Tuhan oleh Tuhan, masa depan yang gilang gemilang tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya saya berdoa supaya pelajaran malam ini, mari kita belajar semua. Pak, saya pengen tahu, kalau orang kayak Simpson, kalau orang menganggap dirinya miliknya sendiri dan berbuat seperti apa, kelemahan saudara akan menjatuhkan saudara kalau tidak diatasi, tidak ditangani. Semua orang punya kelemahan. Kelemahan menipu, kelemahan perempuan, kelemahan uang, banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau tidak kita tangani dengan benar, tidak tangani dengan serius, maka itu akan mencelakakan kita. Saya mau masuk sekarang. Apa yang terjadi kalau Tuhan udah punya rencana yang indah? Kalau saudara dan saya ini mau mengikuti rencana Tuhan yang indah yang terjadi. Tetapi kalau kamu memilih caramu sendiri, lalu kamu membiarkan hidupmu hidup dalam dosa, dan membiarkan hidupmu hidup seperti orang dunia ini, ya kehilangan destiny yang Tuhan tetapkan. Mari saya mau membaca. Sekarang masuk kepada Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 16. Ayat yang ke-19. Saya langsung masuk di ayat ini. Satu hari dia akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Silakan, Bu. Hakim-Hakim 16 mulai ayat yang ke-19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Perhatikan. Tuhan udah memberitahu lewat orang tuanya, ini nazir. Nggak boleh, kekuatannya hebat, nggak boleh dicukur, udah jelas. Kekuatannya di apa? Dicukur. 2, tidak boleh minum anggur, udah jelas tuh. Tapi karena kelemahannya tidak ditangani, waktu dia menganggap nafsu birahinya itu tidak bisa dia kelola, dan kemudian nafsunya tidak bisa terkendali, makanya setan menggunakannya, dan hidup dia tadinya perkasa, dia ditali dengan tali yang kuat, tiba-tiba hancur. Kekuatannya tetap hebat, tapi sekali dia dibujuk, hati-hati. Sekali dosa, sekali saudara buka rahasia sorga yang saudara tukar dengan hal duniawi, maka kekuatan yang datang dari Tuhan itu hilang begitu aja. Ini ayat ini.
Sekarang saya mau menyampaikan ada 5 hal yang mengerikan yang akan terjadi ketika seseorang membiarkan kehidupan duniawi, memasuki dirinya. Atau dia meninggalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan, menganggap kekudusan itu hal yang tidak perlu dipertahankan. Dan dia membiarkan hal duniawi datang. Ini 5 hal ini akan terjadi. Kita mau belajar pelan-pelan. Setelah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, kekuatannya lenyap. Ayat 20 Bu, silakan Bu. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dan dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ini yang paling bahaya ini. Kenapa dia kuat? Karena Tuhan menyertai dia. Tetapi kalau kekudusan ditukar dengan kenikmatan duniawi atau dengan dosa, maka apa yang terjadi? Dia kehilangan kekuatan Allah, dia kehilangan pengurapan, dia kehilangan kekuatan yang sebenarnya Tuhan punya diberikan kepada dia. Makanya jangan pernah meremehkan pengurapan. Amin. Dia tidak tahu, dia bebas, dia pikir bebas, bisa meronta, lepas. Tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sekarang saya ingin cerita. Jangan pernah meremehkan dosa. Sebab sekali saudara dosa, itu menyebabkan perpisahan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar doamu, itu adalah karena kejahatanmu. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita kehilangan Tuhan. Dan ada banyak orang yang merasa, saya masih bisa kebaktian kok. Oh ya, hamba Tuhan juga ada yang berbuat dosa dan kemudian masih bisa khotbah. Masih bisa, oh ya. Gak ada yang orang tahu. Tetapi orang itu sendiri tahu bahwa kekuatan yang biasa itu hilang. Dia tahu bahwa ada pengurapan yang dalam dirinya itu hilang. Itu hilang dan itu yang menyebabkan kekuatannya sirna. Dan saya ingin menyampaikan 5 hal yang akan terjadi kalau Anda menggantikan. Saya berdoa sih, tapi kebenaran ini harus saya sampaikan. Saya udah tulis di IG, walaupun singkat. Tapi saya tidak ngomong detailnya. Sekarang saya bicara detail di Mesbah. Orang-orang yang menggantikan kekudusan dengan dosa. Orang yang menggantikan kemuliaan dengan duniawi. Kemuliaan Allah dengan hal duniawi. Orang yang menukar destiny hidupnya dengan kenikmatan sementara. Dia akan mengalami 5 hal ini. Mari Bu Flora baca. Ayat 21 Bu, silahkan. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi stop pelan-pelan. Perhatikan yang pertama, ini satu peringatan. Saya setiap kali baca perikop ini, hati saya sangat sedih. Kenapa Simson yang diurapi kok memilih jalan ini? Nomor 1, saudara, Alkitab menulis dengan jelas, ditulis itu di dalam ayat yang ke-21. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Saya akan mulai dengan mencungkil terlebih dahulu. Jadi tadinya dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke? Dia bisa menjadi pribadi yang unstoppable. Dia selalu mendapatkan visi yang datang dari Tuhan untuk mengalahkan Filistin dari orang Israel.
Tetapi kali ini dicungkil mata. Apa artinya? Dicungkil mata itu artinya kamu kehilangan visi datang dari Tuhan. Ini sih saya ngeri banget ya. Saya terus terang kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya paling ngeri kalau saya udah tidak ditunjukin lagi oleh Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Saya paling ngeri kalau tidak ngerti lagi apa yang harus saya lakukan. Sebab ketika kita ditinggalkan Tuhan, nomor satu yang akan hilang, kehilangan visi. Dicungkil, itu artinya ada kehilangan visi. Saudara, gereja kita ini bertumbuh hari ini, itu karena kita mengikuti perintah Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Walaupun melakukannya sangat berat, tapi Tuhan bilang tidak berat. Karena yang berat, yang sangat berat udah dipikul oleh Tuhan di kayu salib. Itu sebabnya semua perintah, kita disuruh masuk ke Banten Barat, kita jalan. Kita suruh buka ke Serang, kita buka gereja. Kita suruh Cilegon berulang kali suruh tutup, kita tetap jalan. Tuhan yang membela. Kenapa? Karena ada visi. Lebih baik kita buka di Rangkas, kita buka di Maja. Karena visi. Ya. Kalau kita kehilangan visi, wah cilaka. Itu sebabnya setiap hari saya selalu mau bilang I love you. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Ini kalimat bridge-nya nih. Perhatikan. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love. I am yours. I am yours. Jangan pernah kita mau dipisahin. Jangan pernah saudara dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Sekali Anda ditinggalkan Tuhan, sengsara. Sengsara. Tapi walaupun berat, walaupun tugasnya berat, tapi selama bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya lagu ini berkata, nothing can tear me away from your love. Tidak ada yang bisa memisahkan. Penderitaan nggak bisa. Sakit penyakit nggak akan pernah bisa. Yang hanya bisa memisahkan ketika kamu dengan sengaja berbuat dosa, dengan sengaja meninggalkan Tuhan, dengan sengaja menukar kemuliaan dengan kenikmatan duniawi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua ya, apa yang terjadi kalau orang dengan sengaja meninggalkan Tuhan dan menukarkan yang mulia dengan kenikmatan dunia. Kedua, orang Filistin tuh menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan di situ dia dibelenggu. Wow, yang kedua nih perhatikan, ditangkap lalu dibelenggu. Tadinya dia bebas, karena apa artinya? Artinya tadinya dia bebas, dia bisa mengerjakan apa saja yang disuruh oleh Tuhan, sekarang nggak bisa lagi. Wah, terobos ini nggak mampu, terobos itu nggak mampu, kerjakan ini nggak. Jangan pernah berpikir karena masalah, karena persoalan yang berat, sehingga kita tidak mampu. Saya lebih cenderung mengatakan ini. Kenapa persoalan itu tidak bisa kita selesaikan? Karena kita kehilangan pengurapan Tuhan. Waktu saudara dibelenggu, kamu tidak bisa bebas lagi.
Waktu saudara dibelenggu, Anda tidak bisa jadi orang merdeka dan bergerak sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Visimu hilang, kedua, kekuatanmu hilang. Kemerdekaanmu untuk memilih menyenangkan hati Tuhan hilang. Itu. Jadi apa yang saudara biasanya kita dipenuhi dengan hati pengen menyenangkan hati Tuhan. Kali ini saudara nggak bisa lagi menyenangkan hati Tuhan. Karena Anda dibelenggu. Dosa itu sadis. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa ya orang kok memilih perzina? Kenapa orang memilih selingkuh dan dianggap selingkuh itu enak? Padahal selingkuh cuma sedikit sekali waktunya, pendek sekali kenikmatannya. Setelah itu menjerat dan membelenggu orang itu. Gimana kalau kita sekarang mulai sadar, kan belajar dari Simpson. Ini ngeri-ngeri. Kenapa sih Pak kok ini diungkapkan Tuhan? Supaya saudara dan saya belajar. Dan kalau saudara sampai jatuh dan saudara sampai tidak terbelenggu dan Anda tidak bisa menyenangkan Tuhan lagi, saudara tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan suruh, itu bukan karena Tuhan nggak mau menolong saudara, bukan Tuhan nggak mau menyertai, tapi karena Simpson memilih untuk mengganti yang mulia dengan kenikmatan duniawi yang sementara. So that's why hamba-hamba Tuhan juga harus hati-hati. Hati-hati. Itu sebabnya Simpson diangkat di Alkitab. Kenapa Simpson diangkat di Alkitab? Supaya saudara dan saya bisa belajar dari kejatuhan Simpson. Kadang-kadang orang nggak seneng baca ini. Tapi ini kayak kaca. Tuhan, jauhkan aku dari dosa. Tuhan, jauhkan aku. Supaya apa saudara? Supaya jangan sampai yang tadinya dinikmati kecil-kecil akhirnya bisa menenggelamkan orang itu. Oke? Yang ketiga. Orang Filistin menangkap, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling gandum. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saudara perhatikan yang ketiga. Dia dimasukkan dalam penjara. Waduh, sadis. Dia udah di penjara, artinya dia tidak bisa keluar bebas. Dan banyak orang yang akibat dosa dipenjara oleh sakit, penyakit, dipenjara oleh depresi, dipenjara oleh stres. Saya melihat begitu banyak orang yang menyimpang dari Tuhan, dia stres. Kenapa istrinya pergi, kenapa istrinya melawan, kenapa anaknya melawan, kenapa anaknya pergi. Dan banyak sekali kesulitan. Dulunya saya muda diberkati, kenapa hilang? Ya iya, dalam penjara, saudara nggak bisa menikmati. Dalam penjara itu terkurung, terkungkung. Mau keluar menikmati, mau beli bakso nggak bisa. Mau beli makan bakmi Medan nggak bisa. Saudara pengen beli pecel Madiun nggak bisa. Mau pergi ke mall nggak bisa. Nggak bisa semua. Di penjara. Dan saudara, banyak orang yang saya melihat sepertinya untuk jalan hidup, mencari pekerjaan begitu sulit. Ada orang yang begitu mudah mendapatkan penawaran pekerjaan bisa bertumpuk-tumpuk. Kenapa ada satu orang yang sulit sekali dapat kerjaan? Coba saudara pikirkan dengan baik-baik. Karena kalau orang di penjara, dia tidak bisa bebas seperti orang lain. Dan saya berdoa. Dan ini yang lebih bahaya lagi. Yang keempat. Tadinya dia nazir. Nazir itu wakil Tuhan. Dia nazir itu wakilnya Tuhan. Nazir Allah. Nazir Allah itu wakilnya Tuhan untuk menjadi pelaksana firman-Nya. Sekarang dia turun tahta dari hamba Tuhan menjadi hambatan Tuhan. Dikit aja sih bedanya. Tapi dia tadinya kerjanya sebagai nazir Allah, penyambung lidah Allah, pahlawan atau jadi hakimnya Tuhan, mewakili Tuhan. Sekarang dia harus kerjaannya apa di situ? Melawak. Pekerjaannya menggiling gandum. Pekerjaannya menggiling gandum.
ini namanya downgrade. Kalau saudara setia, upgrade, promosi. Kalau saudara jauh, downgrade. Dan, wah ngeri lagi ini. Silakan Bu, ayat 23 Bu. 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Ya, ayat 25 Bu. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Wow. Simson Terus? dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Waduh. Saudara, sekarang perhatikan yang terakhir. Yang kelima. Sekarang dibawa dia di dalam kuil Dagon. Perhatikan. Jauh tuh turunnya, turun. Dan kerjaannya di sana dia disuruh melawak. Melawak di mana saudara? Bukan di televisi, di kuil Dagon. Tadinya nazir Allah, penyampai kebenaran, menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sekarang jadi bully-bulian orang-orang dunia. Pelawak itu orang yang bikin lucu, saudara. Betul kan? Jadi dia dibikin lucu-lucuan, dibully. Dibully oleh orang dunia dan melihat mereka udah nggak ada lagi. Mereka bersorak oleh karena, lihat tuh, dulu orang yang membunuh orang Filistin. Lihat dulu, penangnya luar biasa. Ribuan orang Filistin hanya bisa dibunuh hanya dengan rahangnya. Pintu gerbang diangkat. Sekarang mana kekuatannya? Saudara, orang yang kehilangan Tuhan, dia kehilangan urapan, dia kehilangan berkat, dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan visi, dia kehilangan jabatan, dia kehilangan semua-muanya. Akhirnya dia dibully oleh setan, dibully oleh di kuil Dagon. Jadi main-mainan dia di kuil Dagon. Sedih sekali sih. Saya membaca ini sedih sekali, dan ini jadi peringatan buat saya. Saya sering memperkatakan, kamu jangan sombong ya. Saya memperkatakan itu kepada diri saya sendiri. Itu sebabnya di kantor saya selalu saya bawa kursi saya pada pertama kali melayani, membuka WTC. Kursi bakso yang saya pakai melayani, saya taruh di samping kantor saya. Supaya setiap kali saya masuk, saya lihat kursi biru itu, saya langsung ingat. Jangan pernah sombong. Kenapa? Kesombongan membuat hancur. Jauh kita dari itu. Kesombongan membuat rusak. Kenapa di kantor saya buka ada kacanya? Supaya bisa dilihat oleh anak-anak saya sekitarnya. Supaya jangan ada orang di dalam kantor masuk wanita sendirian dan ada gembalanya sendirian. Itu sebabnya saya buka, selalu ada celah kacanya. Kenapa kok nggak kayak pintu hotel Pak ditutup rapat? Dengan sengaja. Sengaja saya minta. Kenapa di gereja gembala tidak bisa keluarkan uang? Harus ada orang keuangan. Keuangan ngecek, dia tidak bisa keluarkan uang sendiri, dan gembala juga nggak bisa keluarin. Kenapa Bapak buatnya? Dengan sengaja. Kenapa ada auditor? Kenapa ada audit? Dengan sengaja saya buat, menjaga supaya kita bisa dipercaya Tuhan pengelola keuangan dengan benar. Kenapa sih Pak di pelayanan kita di Riz Hospital? Gimana caranya Bapak ngatur? Dengan sengaja saya taruh external auditor. Internal auditor ada, external auditor ada. Kenapa? Supaya kita dilihat Tuhan dan dilihat manusia. Sengaja kenapa? Supaya tidak ada penyimpangan. Saudara, saya jaga. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Supaya saudara jangan ada celah yang bisa menjatuhkan saudara. Ya. Dan kalau hari ini saya pengen, mungkin ada saudara yang sambil mendengar ini sedih hatimu. Saya juga sedih nih sambil ngomongnya, hati saya sedih. Dan saya dengan sengaja
dengan sengaja. Menutup semua celah. Sengaja menutup. Ada orang kantor gembalanya ditutup rapat. Kalau saya nggak mau. Saudara masuk tempat saya dari pintu kiri ada kacanya, pintu kanan ada kacanya. Kan Bapak bisa dilihat ini memang sengaja. Supaya apa? Supaya mereka menjaga juga, melihat. Dengan begitu saya terus selalu waspada. Ayo semua saudara yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah dituntun oleh Tuhan, yang sudah berjalan dalam destiny Tuhan, udah dipercaya oleh Tuhan dengan pelayanan, percaya oleh Tuhan dengan perusahaan, percaya oleh Tuhan dengan keluarga, jangan dirusak. Sebab sekali saudara meninggalkan Tuhan, kehilangan segala-galanya. Saya berdoa, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your love from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Saudara, saya mau berdoa. Sebelum Ibu Flora berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk, saya mau saudara yang hari ini, saudara sepertinya 5 tanda itu ada dalam hidup saudara, angkat tangan. Saya mau berdoa. Sebelum saya berdoa, sambil saudara angkat tangan, selidiki apa yang dosa yang saudara lakukan. Jangan biarkan dosa masuk. Jangan biarkan dosa menjatuhkan hidup saudara. Minta ampun sama Tuhan. Sambil angkat tangan, biar musik terus nyanyikan lagu ini. Dan biarlah saudara datang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Selama saudara masih mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan membuang saudara. Itulah sebabnya Yesus datang di muka bumi. Tuhan, Kau berjanji 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil dan Kau akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami pegang janji firman-Mu. Lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, semua dosa mereka yang mereka akui di hadapan. Akui saudara, akui satu persatu. Semua dosa yang diakui, tidak ada yang tidak diampuni. Semua diampuni oleh Tuhan. Dan begitu sekali kami diampuni, kami terkonek kembali dengan sorga. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Kalau saudara kembali kepada Tuhan, lihat tuh anak bungsu yang hilang. Lihat tuh anak bungsu yang hilang. Udah meninggalkan, udah jahat, tapi dia mau kembali, inisiatif kembali. Tuhan merangkulmu. Ini hebat. Tuhan menjagamu. Tuhan mengganti jubahmu, pakaian lama dibuang. Semua dosamu dibuang jauh dari mata Tuhan sampai ke tubir laut. Sehingga Tuhan gak lagi lihat dosamu. Digantikan dengan jubah yang baru. Wow. Dan saudara diberikan cincin tanda otoritas, diberikan kembali kepadamu. Satu persatu. Aku berdoa Tuhan, biarlah mereka disayang oleh Tuhan kembali. Kembalilah kepada Tuhan, jangan menyimpang. Ayo kembali kepada Tuhan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ibu Flora akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Malam ini kami bawa pokok doa daripada anak-anak-Mu Tuhan ke hadapan. Kami percaya, kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang akan ada transaksi dalam minggu-minggu ini. Biarlah Engkau yang menolong, menyelesaikan, jauhkan mereka daripada tertipu, jauhkan mereka daripada jerat Tuhan yang berusaha menjebloskan. Aku berdoa jauhkan daripada penipuan, tapi aku berdoa Kau tutup bungkus anak-anak-Mu yang bertransaksi pada minggu ini. Aku berdoa apa yang dikerjakan mereka Kau mendatangkan keuntungan, dan aku berdoa mereka bertemu dengan orang-orang yang mau hidup benar, bukan orang-orang yang cheating, tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku berdoa buat setiap transaksi Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Aku juga bawa Tuhan setiap usaha anak-anak-Mu, baik usaha yang ada dilakukan di rumah atau mereka yang bekerja di kantor atau di pabrik. Kami berdoa, kami berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa, terima kasih kami menyerahkan Tuhan tempat di mana mereka bekerja. Setiap perjalanan, setiap hari perjalanan mereka keluar masuk, mereka Kau jagai Tuhan. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Di tengah-tengah segala yang terjadi, nama Tuhan terus dipermuliakan lewat anak-anak-Mu. Malam ini kami bawa di hadapan-Mu anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit. Kami berdoa mereka yang mengalami GERD Tuhan, mengalami sakit pada lambungnya, tumit yang sulit digerakkan Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap anakmu yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang berada di ICU, aku berdoa bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, Kau bangun dan mengalami pemulihan yang sempurna Tuhan. Aku berdoa sebab hidup kami adalah bait Allah. Ketika kami mengaku kepadamu, kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami berubah. Kami berbalik daripada jalan kami yang jahat, kami berbalik daripada hidup kami yang sembarangan. Kami hidup dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan tubuh kami sebagai bait Allah, Tuhan, kami mau menjaga dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami tidak lagi menyerahkan diri kepada perbudakan yang bukan Allah, tapi kami sungguh-sungguh hidup bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang akan masuk ke sekolah yang baru Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang mencari sekolah atau akan masuki sekolah yang baru pada dalam beberapa bulan mendatang. Kami berdoa tangan menyertai dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa Engkau memegang mereka, Engkau menuntun berikan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-Mu yang sudah diterima dimanapun mereka bersekolah, baik yang sekolah di luar negeri, dalam negeri, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau layak, Kau mulia, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa buat setiap relasi dalam keluarga, berikan kami kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama. Dan kami berdoa Engkau berkati setiap hubungan yang kami bangun hari-hari ini, biar kami melakukannya untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sambil angkat tanganmu katakan, and I love you, and I love you, Jesus I love you, Jesus I love you, yes I love you, because you first love me. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, dijagailah hidupmu oleh Tuhan. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan diberkati kesehatan. Dan biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you all.